Selamat malam, Rama, Ramani, Kalenamita. Senang bisa berjumpa kembali. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma Bab 8. Malam ini adalah pertemuan ke-56 hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Ya, khusus untuk bab 8 ini kita benar-benar sudah lalui selama 1 tahun. 1 tahun murni ya. Karena pertemuan pertama bab 8 itu kita lakukan di tanggal 8 Januari tahun 2021. Itu pertemuan pertama di bab 8. Dan malam ini adalah pertemuan ke-56. Jadi sudah genap 1 tahun. Nah, seperti Romo sampaikan bahwa sungguh berbahagia bagi kita yang selalu mengikuti kelas ini, karena ada 2 hal selama kita mengikuti kelas selama 1 tahun, yang pasti kualitas batin kita menjadi lebih baik. Karena kita tentu ingat setiap kita belajar Abhidhamma, ada Sobana Cetasika, yaitu Sobana Sadarana Cetasika 19 yang selalu mengikuti kita. Kemudian juga yang kedua adalah sila kita tentu terjaga. Demikian yang selalu diingatkan oleh Romo Rubi. Ini merupakan menjadi motivasi semangat kita untuk terus mengikuti kelas Abhidhamma. Nah, untuk sebelum kita mulai, tentu kita harus ingat kembali mengenai bab 8 ini, yaitu Pacaya Sanggaho, kondisi kumpulan kondisi-kondisi. Di awal tentu kita masih ingat ada 2 metode yang disampaikan oleh Romo Rubi. Yang metode pertama adalah Patika Samupadanaya, yaitu hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Tentu masih ingat ada 12 mata rantai yang dibahas di sana, yang diawali dari Awija, Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyana, sampai Jati Pacaya Jara Marana. Nah, untuk Paticca Samuppada ini hanya ada 4 syair ya yang Romo Rubi jelaskan. Ya, mari kita ingat 4 syairnya, yaitu Imasming Sati Idang Hoti, Imas Supada Idang Upajati, Imasming Asati Idang Nahoti, dan Imas Niroda Idang Nirujati. Kalau bahasa Indonesianya, dengan adanya ini maka adanya itu, dengan timbulnya ini maka timbul itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu, dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Nah, kalau Patika Samupada hanya 4 syair, sedangkan metode kedua yang sedang kita pelajari sampai dengan saat ini adalah Patana Naya, yaitu metode efek. Itu ada 24 patana, di mana setiap patana memiliki banyak syair. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ya, malam ini kita masih mempelajari patana ke-9 dari Patana Naya, yaitu Upanisaya Pacaya Panhawaro, yaitu kondisi ketergantungan yang kuat. Romo Rubi terakhir menjelaskan patana ini dari 3 terminologi, yaitu syairnya masih memasuki syair ketiga, di mana pacaya damanya adalah kusala dama, dan pacayu panadamanya adalah abya katasa damasa. Dan tentu kondisinya adalah upanisaya pacayena pacayo. Nah, 3 terminologi ini adalah pertama dilihat dari sisi aramanu panisaya, yaitu kondisi ketergantungan kuat terhadap objek. Kemudian anantara panisaya, anantaru panisaya, kondisi ketergantungan kuat terhadap rangkaian. Dan yang ketiga adalah pakatu panisaya, kondisi ketergantungan secara alami. Demikian kurang lebih selama 1 tahun yang sudah kita pelajari, dan pertemuan terakhir mengenai patana ke-9 syair ketiga. Baik, selanjutnya kita akan buka kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua kita bersikap anjali.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Romo Rubih untuk memulai. Silakan Romo. Baik, terima kasih semuanya. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita, keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, namo buddhaya ya. Hari ini kita belajar kembali tentang patana. Apa itu patana? Sudah beberapa minggu kita libur, saya kasih refreshing dulu sebentar terkait dengan patana ya. Teman-teman, kalau kita mengetahui Pertapa Gautama gitu ya. Pertapa Gautama kan selama 6 tahun beliau melakukan tapa keras ya. Nah, beliau disadarkan oleh seorang penari ronggeng yang menyatakan kalau tali gitar ini ditarik terlalu kencang, maka suaranya akan putus. Jika dikendurkan, maka suaranya akan hilang, gitu ya. Nah, pencapaian penerangan sempurna atau enlightenment ini akhirnya membuka tabir kehidupan. Membuka tabir kehidupan, ya. Kalau teman-teman menyukai kehidupan spiritual, maka teman-teman akan menemukan bahwa ajaran guru agung kita, ya, guru Buddha ini itu sangat luar biasa. Kenapa guru Buddha mengajarkan sangat luar biasa? Karena setelah beliau mencapai penerangan sempurna, beliau telah melihat kehidupan ini, melihat tabir kehidupan ini, bahwa tabir kehidupan itu hanyalah sebuah fenomena, dan di dalam fenomena itu ternyata ada yang namanya kondisi-kondisi. Apa yang membedakan agama Buddha dengan agama-agama lain? Menurut pendapat saya, bahwa agama Buddha berbeda dengan agama-agama lain karena guru agung kita Buddha Gautama itu mengajarkan sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan ini karena ada rangkaian kondisi-kondisi. Dan rangkaian kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat mata batin seseorang bisa terlihat, ya. Bahwa inilah fenomena ini bisa dilihat dari kondisi-kondisi. Dan kalau karena dia sudah bisa melihat kondisi-kondisi, maka pencapaian kesempurnaan atau pencapaian kesucian itu dapat diraih, ya. Jadi memang tujuan akhir umat Buddha kan kesucian. Untuk dapat bisa melihat kesucian atau mendapatkan kesucian itu, maka diperlukan sebuah usaha yang keras untuk terus melakukan pariyati dhamma, patipati dhamma, dan patiweda dhamma, sehingga kita bisa tidak hanya belajar dhamma, tapi juga bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha, sekaligus penembusan terhadap ajaran. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita membaca parita Aneka Jati Samsara, parita yang pertama kali dibacakan oleh guru Buddha Gautama ketika beliau mencapai penerangan sempurna, paritanya itu di dalamnya hanya ada 2 syair. Syair yang pertama terkait dengan Paticca Samuppada, syair yang kedua terkait dengan
patana atau kondisi-kondisi. Makanya kenapa di bab 8 kita belajar abhidhamma, kita belajarnya dikaitkan antara pacaya dengan pacaya sati. Pacaya itu kondisi, pacaya sati yang mengkondisi pacayupanya dhamma yang jadi sebab dan akibat, begitulah kalimatnya ya teman-teman. Nah, memang kita belajar patana ini sudah sangat panjang. Sebenarnya bukan belajar patana ya. Kita belajar bab 8 khususnya terkait dengan Abhidhamma Sanggaha. Nah, karena ini permintaan teman-teman bahwa kita belajar patananya lebih detail, maka memang sepanjang ini ya. Mestinya memang dipisahkan, tapi tidak apa itu kita sudah terlanjur untuk memulai, bahkan tadi dikatakan sudah ini ada part yang ke-52 ya. Saya 56 meyakini, Romo. oh sorry 56 ya, 56 ya, kayak yang 56. Bahkan saya meyakini bahwa pelajaran patana kalau kita menggunakan metodenya metode yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu pacaya, pacayupanya dhamma, dan pacaya sakti, membedah dari sisi parita atau pembacaan paritanya, dari sisi abhidhamma, pasti kita masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saya sih memprediksi kemungkinan besar mungkin di di akhir tahun kita baru selesai terhadap patana ini. Ya, mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Nah, teman-teman sekalian, Buddha bisa melihat tabir kehidupan karena melihat kondisi-kondisi. Dan kondisi-kondisi itu ada disebut namanya patana ya. Dan jumlah patananya ada 24. Kalau teman-teman masih mengingatkan kita semua, patana yang 24 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama juga nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kalau teman-teman nanti mengingat, kalau teman-teman sadari, ini pelajarannya masih panjang ya. Kita baru belajar kemarin, yang pertama kita belajar hetu pacayo gitu kan. Hetu pacayo. Ya, lalu kita belajar aramana ya. Aramana. Tulisannya jangan sampai salah ya. Kita belajar terkait dengan aramana. Ya. Aramana pacayo. Kita belajar adipati pacayo gitu kan. Adipati pacayo. Terus masih ingat anantara pacayo gitu kan. Masih ingat apa lagi? Samanantara pacayo gitu kan ya. Samanantara pacayo. Masih apa lagi? Samanantara apa? Sahajata ya. Sahajata. Sahajata pacayo. Ada lagi teman-teman? Anyamanya. Anyamanya ya. Anyamanya apa? Anyamanya pacayo ya, teman-teman ya. Anyamanya pacayo gitu ya. Lalu apa lagi teman-teman? Nisaya. Nisaya, betul ya. S-nya 2 1 ya? 2 Romo. 2 ya. Nisaya pacayo. Dan ini apa? Ini apa teman-teman? Yang sekarang kita pelajari. Upanisaya. Nah, Upanisaya pacayo ini teman-teman, ini parita ini yang paling panjang karena kita membahas dari sisi apa teman-teman? Panawaro ya. Kitab dari kitab Panawaro. Oke, ganti ya. Kita melihat Upanisaya pacayo dari kitab kitab kuno lah ya namanya ya, Panawaro. Tulisannya Panawaro. PH ya. Pahana ya. Panawaro gitu ya teman-teman ya. Nah, Panhanawaro, Panhana gitu ya. Hapus.
Panhana Waro atau Wara. Nah, karena kita membahas Upanisaya Pacayo dari kitab Panahara Waro, kita sisipi itu, makanya ini cukup panjang ya. Nanti teman-teman akan ketemu Puri Jata, akan ketemu Paca Hajata, akan ketemu dengan Asewana, ketemu dengan Kama, ketemu dengan Wipaka, ketemu dengan Ahara, ketemu dengan Indria dan sebagainya. Jadi ini yang ke-24 nih kita belum. Kita baru sampai di 9 ya. Dan kalau kita membahasnya seperti ini, saya tadi sampaikan sama teman-teman, pasti teman-teman akan terus belajar bab 8 ini sampai akhir tahun sepertinya gitu loh ya. Padahal sekarang baru tahun 2022 awal, tapi nanti setelah ini selesai teman-teman, setelah Patana ini selesai, yang 24 sampai sini selesai ini ke-24 ya. Nanti saya akan kembalikan kepada misalnya ya, saya kembalikan ke Patisamupada lagi. Samupada ya. Nanti saya akan kaitkan ke Patisamupada. Tapi sebelum sampai 24 ini selesai, nanti saya akan ajarkan teman-teman yang 24 ini, misalnya Hetu Pacayo itu punya kaitannya dengan apa saja di antara 24 ini. Misalnya begitu. Kalau itu sudah paham, saya masukkan Patisamupada yang kondisi-kondisi. Misalnya kita bicara misalnya Awija, kan Pacaya nih, Pacaya Sankara ya. Kemarin kan kita hanya tahu bahwa kegelapan batin mengkondisikan perbuatan yang bermacam-macam. Padahal kan ada Pacaya di sini. Pacaya itu kan kondisi. Pacaya sama dengan kondisi, sama dengan Patana. Nah, Pacayanya ini dari 24 Patana ini ada berapa Patana atau Pacaya yang mengkondisikan supaya Awija menjadi Sankara. Nanti Sangkaranya nanti kita bagi menjadi 3 ya. Anenja punya Bisankara, dan Anenja Bisankara. Kalau ke punya Bisankara ada berapa Pacaya, ke Anenja ada berapa Pacaya gitu. Jadi kita belajar ke situ lagi. Jadi itu baru selesai kalau kita menyelesaikan yang 24 Patana. 24 Patana nanti saya kaitkan dari 24 Patana ini ke ke teman-temannya. Misalnya kita bicara Hetu Pacayo, itu berkondisinya sama siapa aja, temannya siapa aja gitu ya. Nah, tapi memang pelajaran ini cukup dalam dan panjang. Tapi karena kita sudah punya komitmen terhadap Patana ini, maka ya kita harus nikmati karena kan kita mau rekam, mau rekrut dengan baik supaya di masa mendatang rekaman kita menjadi sumbangsi buat perkembangan atau mempertahankan Buddha Dhamma untuk tetap lestari, gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai situ tuh teman-teman. Jadi kita perjalanan kita sangat masih panjang karena kita baru Hetu Pacayo, Aramana Pacayo, Adipati Pacayo, Anantara Pacayo, Samanantara Pacayo, Sahajata Pacayo, Anyamanya Pacayo, Nisaya Pacayo, dan Upanisaya. Upanisaya Pacayo pun kita sekarang sedang membahas Upanisaya Pacayo dari buku Panawaro. Ya, karena kita membahas dari buku Panawaro, nah ini baru syair keempat tadi kata Romo Ardi ya, baru syair keempat kita teman-teman. Padahal ada berapa syair itu Upanisaya Romo Ardi? 10. Ada 10. Wah, kita sudah bahas syair ketiga, Romo. Iya, sekarang kan syair keempat, berarti kan masih banyak kan syairnya tuh. Ya, nanti tapi mudah-mudahan setelah Panawaro selesai, Upanisaya Pacayo terkait dengan Panawaro, ke depannya kita tidak akan membahas buku-buku yang lain supaya waktu kita lebih cepat ya teman-teman ya. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Jadi kita sedang berbicara Upanisaya. Ya teman-teman, kita bicara Upanisaya ya. Upanisaya Pacayo dari buku apa teman-teman? Panawara ya, atau Panawaro ya. Panha ya. Panhawaro gitu ya, atau Panawara ya. Nah, kita sekarang sedang ngomongin dari aku salah, sebabnya ya, sebabnya aku salah,
berakibat kepada apa teman-teman? Akibatnya apa? Aku salah juga ya. Akibatnya aku salah juga ya. Ini yang kita bahas. Tentu dengan kondisi, dan kondisinya tentu adalah si Upanisaya ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kita kembali karena kita menggunakan metode Pacaya, maka kita menggunakan table atau apa sih namanya ini kolam ya. Kolam ini terkait dengan yang berhubungan dengan sebab, yang berhubungan dengan akibat, dan yang berhubungan dengan kondisi ya. Jadi ini adalah kondisi ya, dan kondisi-kondisi itu namanya Pacaya Sati. Kalau sebab itu adalah Pacaya Dhamma. Dan kalau akibat namanya Pacayupanya Dhamma. Gitu ya teman-teman, selalu ini kita menggunakan metode ini. Karena seperti inilah kita belajarnya ya. Nah, sekarang kita lihat syairnya ya, teman-teman ya. Kita lihat syairnya. Syairnya adalah aku salah damu, gitu kan? Aku salah kamu. Lalu itunya apa? Aku salah sadamasa ya. Aku salah sadamasa. Gitu kan teman-teman ya. Lalu ini apanya? Upani saya dua ya. Upani saya pacayena gitu ya. Pacayo gitu ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aku salah damu itu apa? Unwholesome itu berarti apa? Aku salah dhamma ya. Aku salah dhamma ya. Dia tetap aku salah dhamma, perbuatan buruk. Lalu ini aku salah dhamma yang berikutnya. Dan ini tentu kita berbicara berhubungan dengan kondisi kebergantungan yang sangat kuat gitu ya teman-teman ya. Nah, kita selalu berbicara begini teman-teman. Kalau kita berbicara tentang, karena ini kita sudah lama libur, untuk membahas Pacaya Dhamma, nih ya, harus menggunakan 3 metode ya. Masih ingat metode yang pertama Pak? Metode apa teman-teman? Aramanu panisaya gitu kalimatnya ya. Mana jadi arumanu panisaya. Arumani panisaya ini artinya apa teman-teman? Objek yang sangat strong dependence atau objek yang kuat pada objek apa ya? Ketergantungan yang kuat pada objek, itulah kalimatnya ya. Ketergantungan yang kuat pada objek. Gitu teman-teman ya. Kita buka satu-satu dulu ya. Ketergantungan yang kuat pada objek. Nah, apa ini isinya nih teman-teman nih ya? Biar teman-teman tahu. Nah, kalau teman-teman nanti memahami apa itu aku salah di dalam kitab Panawaro, nanti teman-teman akan ketemu dengan metode ya. Kita bicara metode nanti ya, biar teman-teman tahu nanti metode apa ya. Yang pertama kita bicaranya, karena ini aku salah, kita pakai merah ya. Aku salah itu berarti raganya pertama. Raga kan nafsu ya, raga. Tapi karena kalimat ini jadi jamak, jadi ragam gitu ya. Nafsu. Nah, gitu ya, nafsu. Nah, raga ini menjadi sebab di dalam objek ya. Dalam objek yang kuat, sebabnya adalah nafsu yang kuat. Lalu berakibat jadi apa? Di dalam objek aramanu panisayo, maka dia berubah menjadi yang namanya garung
kalimatnya gini, garung katwa ya biasanya. Garung katwa asadeti gitu, abinandati ya. Jadi kalimatnya begitu, ragang garung katwa ini ya, garung katwa asadeti abinandeti. Nah, ini nafsu. Kalau ini apa kalimatnya garung katwa? One extreme enjoy and delights in it, yaitu kalimatnya apa? Diterjemahkan menjadi seseorang menghargai gitu ya, seseorang menghargai atau menikmati gitu kalimatnya ya, menikmati dan bergembira di dalamnya. Tuh, jadi teman-teman tahu sekarang ya, kalau kita berbicara tentang ragam nafsu, sebabnya nafsu. Sebabnya nafsu ini membuat seseorang terus menghargai nafsunya atau terus menikmati nafsunya, dan dia bergembira di dalam nafsu tersebut gitu ya teman-teman ya. Atau ada kalimat lain yang sama persis, misalnya kan dia punya dua bahasa nih ya. Ini kan kalimat kok panjang karena ini ada kalimat gini nih ya. Ini sayap pertama ya. Sebenarnya ini ada sayap kedua. Di sini ya sayap keduanya ya. Teman-teman ya, sayap keduanya di sini saya pakai tulisan lain. Garung katwa asadeti abinandeti, kalimat keduanya tang. Garung gitu. Katwa rago upajati. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Ini kalimat pertama. Gitu ya. Artinya ya begitu, seseorang yang menghargai, menikmati dan bergembira di dalamnya. Jadi nafsu itu bisa orang, jadi kenapa orang punya nafsu, pasti dia bergembira di dalamnya. Dia menikmati sebagai akibatnya, dan dia juga kadang bergembira di dalamnya ya. Itu terkait dengan objek. Jadi objek itu bisa membuat orang timbul nafsu sebagai sebab dan berakibat kepada seseorang bisa menghargai, menikmati dan bergembira di dalamnya. Dalam bahasa Pali, garung katwa asadeti abidandeti tang garung katwa ragu upajati. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya ya, yang kedua adalah ternyata yang namanya objek itu bisa menjadi wrong view. Wrong view itu apa? Wrong itu salah ya. Wrong view itu berarti pandangan salah ya. DT, kalau pandangan salah itu berarti DT itu, tetapi kalimat DT saya pakai merah ya. Kalau kita bicara DT, nah DT itu kan pandangan salah nih. Bentar ya. Kok nggak diganti sih? Oh, nggak bisa juga. Oh, salah. Oke. Saya bicara DT. Tapi kalimatnya pakai M ya, DT. Ini apa? Pandangan salah ya. Pandangan salah. Pandangan salah itu sebagai apa ya? Sebagai sebab. Objek itu di dalam kalimat Upanisaya Pacayana Pacayo itu, kalau kita berbicara objek itu sebab pertamanya tadi bisa menimbulkan raga, objek juga bisa menimbulkan pandangan salah. Dan dia menjadi sebab. Ketika dia menjadi sebab, maka dia akan menjadi kalimatnya, akibatnya adalah, saya pakai kalimat lain. Oh iya, nggak apa-apa ya. Diti upajati. Diti upajati.
Diti upajati itu apa teman-teman? Mengambil sebagai objek yang patut dihargai, gitu ya. Kalimatnya begitu. Mengambil, saya pakai warna lain ya. Mengambilnya gitu ya. Sebagai objek sebagai objek yang patut dihargai. Dihargai, munculnya nafsu. Muncullah nafsu. Jadi kalau teman-teman, atau bisa saja selain muncul nafsu, muncullah pandangan salah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekarang tahu ya, kalau kita berbicara objek, dia punya sebabnya menjadi dua, kalau nggak menjadi raga atau ragang, atau bisa menjadi diti, pandangan salah. Ya. Jadi kalimat jadi ragang, garung katwa asendati abinandati, tang garung katwa rago upajati, diting diti upajati. Gitu ya teman-teman ya. Nah tentu kalimatnya adalah pacaya satunya adalah upanisaya pacayana pacayo. Apa sih itu upanisaya pacayana pacayo? Tadi tahu ya kita ya. Menjadi kalimatnya ketergantungan yang kuat gitu ya, ketergantungan yang sangat ketergantungan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya yang pertama ya. Sekarang yang kedua, kita berbicara dari sisi apa? Tadi kan aramana apa upanisaya, yang kedua apa? Anantara. Kalau kita bicara anantara, terkait dengan apa kalau anantara? Anantara kan jadi anantaru ya. Anantaru panisayo. Dia berbicara rangkaian. Dan kalau dia berbicara rangkaian yang sangat kuat, maka anantara pacayo itu selalu kaitannya dengan proses witi, ya, proses jalannya kesadaran. Ya, jadi kalau kita bicara anantara pacayana, kenapa kita belajar anantara? Karena tadi teman-teman akan ketemu dengan proses jalannya kesadaran kan, ya teman-teman ya. Nah kalau kita bicara proses jalannya kesadaran itu tentu ada proses witi di dalamnya, ya. Jadi kita yang kedua ya sekarang ya. Ini saya skip begini biar teman-teman tahu. Nah ini kedua ya. Nah kalau kita bicara anantara upanisayo adalah tadi apa teman-teman kalimatnya anantara itu kebergantungan atau ketergantungan yang kuat pada rangkaian gitu ya. Ini pada rangkaian. Pada rangkaian. Nah, karena dia berbicara ketergantungan yang kuat pada rangkaian, maka kalimatnya hanya ini satu saja. Purima gitu kan. Purima kusala kanda. Gitu ya. Nanti menjadi pacimanang. Pacimanang ya gitu ya teman-teman ya. Pacimanang. Aku salanang gitu ya. Damanang. Ini apa? Ininya adalah upanisaya pacayana pacayo, berhubungan berdasarkan ke kondisi ketergantungan yang kuat ya. Nah, apa itu purima kusala kanda? Masih ingat teman-teman? Purima kusala kanda. Kanda itu apa? Agregat ya. Kanda itu adalah agregat atau kumpulan ya. Kanda itu kumpulan atau massa atau agregat. Kusala adalah yang sebelumnya. Jadi apa?
kanda, agregat gitu ya, atau apa sih kanda gitu ya, agregat akusala yang sebelumnya pacemanang apa menyebabkan gitu kalimatnya ya, menyebabkan apa munculnya apa teman-teman, akusala dhamma, agregat kondisi, agregat gitu kan, akusala dhamma yang berikutnya. Nah, teman-teman saya nggak usah jelasin ya dengan citawitinya seperti apa, karena kita sudah belajar di sebelumnya sama nih ya teman-teman ya. Jadi sebabnya harus apa? Harus aku salah. Berarti di jawana 1 dia ya. Nah, dia akan terjadi menjadi akibat di jawana 2. Jawana 2 menjadi sebab berakibat di jawana 3. Jawana 3 menjadi sebab berakibat di jawana 4. Jawana 4 menjadi sebab berakibat di jawana 5. Jawana 5 menjadi sebab jadi akibat di jawana 6. Jawana 6 menjadi sebab menjadi akibat di jawana 7. Jadi hanya berlaku di jawana 2 sampai jawana 6 saja. Kenapa di jawana 7 tidak? Karena jawana 7 menjadi sebab, akibatnya di tadaramana. Kalau dia objeknya objek yang kuat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu saya menulis proses witinya. Ya. Nah sekarang yang berikutnya teman-teman sekalian, kita membahas dari sisi akusala tadi ya, akusala ke akusala, akusala ke akusala, ya, maka ini di rangkaiannya begitu ya, rangkaiannya ini menjadi sebab, ini menjadi akibat, ini menjadi kondisi. Nah, kita kan yang step berikutnya adalah terkait dengan pakatu panisaya, ya. Pakatu panisaya. Masih ingat pakatu panisaya itu apa? Natural strong dependence, yaitu kemunculan yang kuat secara alami, gitu ya. Ini kemunculan, ini pakatu panisaya pacayo ya. Nah, ini berarti kemunculan yang alami atau ya kebergantungan yang alami. Kebergantungan yang alami. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apa itu isinya nanti ya? Kita lihat. Dia sama seperti apa? Sama seperti di aramana. Di sini di dalamnya ada ragang. Jadi masih ingat ya ragang itu apa? Ada dosa. Nah, kita bicara kusala. Itu ada moha. Ragang apa? Nafsu atau loba ya. Nafsu. Dosa, kebencian. Moha, delusi ya. Dia berakibat di mana ini, Romo ya? Kalau kita lihat akibatnya, maka akibatnya saya pakai joda ya. Ragang, ngedosang, mohang, itu berakibat kepada panang hananti. Kalimatnya gitu ya. Panang gitu ya, panang hanati. Panang hanati. Seseorang panati pata nih jadi teman-teman ya. Panang hanati itu seseorang jadi melakukan pembunuhan makhluk hidup. Panang hananti jadi kita panati pata gitu ya kalau kita baca ya. Adinang da adeyanti. Adinang adiyati. Kalau kita adinadana gitu ya teman-teman ya. Gitu. Terus yang berikutnya apa? Musabananti.
Musa Bananti. Lalu habis Musa Pisunang. Pisunang, Musawada. Terus ini Pisuna. Pisunang itu Pisuna Waca ya. Bananti. Bananti. Terus apalagi habis Pisuna? Ya Pak, Musawada, Pisuna Waca, Parusa. Parusanya bahasa Patinya jadi Parusang gitu. Parusang Bananti ya. Lalu Sampah Palapa sama nih ya. Sampang gitu kalimatnya ya. Sampang Palapati. Ya Abhidhamma begitu tulisannya ya. Lalu apa? Sanding. Ada kalimat sanding. Sanding sanding Cindati. Tuh, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, lalu apa ya teman-teman? Nilopang. Lopang. Ini Lopang Harati. Terus ada apa teman-teman? Eka. Ada Eka Garikang. Eka Garikang Karoti. Nah, kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Paling apa? Panang Hanati tadi teman-teman apa? Masih ingat apa teman-teman? Panang Harati itu apa? Wah, lupa ya teman-teman. Ya. Satu lagi nih ya, Moha sama Mana. Ini tambah Mana satu lagi. Ini sama Mana. Nanti Mana Diti ya, tidak apa-apa. Nanti sebentar deh. Panang Hananti itu dalam bahasa Pali artinya adalah berakibat ya. Panang itu apa tadi? Panang membunuh makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup. Kalau Adinang Adiyati itu Adinang Adiyati itu apa ya? Adinadana ya. Adinadana apa teman-teman? Ingat nggak Adinadana apa? Mencuri. Apa teman-teman? Mencuri, Romo. Iya, mengambil properti atau milik orang lain ya, yang tidak diberikan tentu ya. Kita kalimatnya mencuri, tapi ya, kalimat yang terjemahan yang mengambil properti milik orang lain yang tidak diberikan gitu ya. Kalimatnya mencuri. Kalau Musa Bananti, Musawada. speak untrue. Ya, jadi apa? Berbohong ya. Berbohong. Berbohong. Kalau Pisunang Bawati, memfitnah. Memfitnah. Ya. Memfitnah. Kalau Parusang Bawati, Bicara kasar. ucapan kasar gitu ya. Ucapan kasar. Kalau Sampah Palapati. Sampanang Palapati, tidak berguna. Ucapan tidak berguna. Terus sanding Cicindeti apa? Membobol rumah. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Kalau tadi yang namanya Adinadana Adianti itu ternyata kalimatnya adalah mengambil properti gitu ya, mengambil properti milik orang lain yang tidak diberikan. Tapi kalau sading cindeti adalah membobol rumah.
Nah, lebih jadi merampok kali ini ya kalimatnya kali teman-teman ya. Kalau itu mencuri ini merampok ya. Kalau niloping harati menjarah harta orang lain ya, menjarah harta orang lain ya. Nah, kalau eka garikang karoti apa teman-teman? Ekang karita, ekang, ekarikang karoti apa teman-teman? Merampok rumah seseorang. Wah, jadi beda lagi nih ya. Merampok ya rumah seseorang. Tuh, teman-teman ya. Merampok rumah seseorang. Jadi teman-teman nanti apa namanya bisa tahu sekarang ya, akibat kita membunuh gitu kan, akibat kita akibat kita akibatnya adalah membunuh, mencuri, berbohong, memfitnah, ucapan kasar, ucapan tidak berguna, membobol rumah, menjarah harta orang lain, merampok rumah seseorang. Sama satu lagi nih ya, tapi tadi apa kalimatnya tambah lagi paripante titati. Oke, kalimatnya ini paripante titanti. Titati ya. Lalu ada lagi macam-macam, ternyata banyak ya teman-teman ya. Lalu ada para darang gacati. Para darang gacanti. Ada lagi gama. Oh, ini banyak banget nih perbuatan buruk ya. Gama gahatang karoti. Ada lagi nigama gahatang, nigama gahatang karoti. Ya. Ada lagi, wah macam-macam banyak. Nanti kita tulis satu-satu dulu ya, teman-teman ya. Jadi ini ternyata teman-teman bisa lihat nih bahwa perbuatan buruk itu banyak sekali macamnya ya. Kalau kita kemarin belajar di hanya ada 10 perbuatan buruk, ternyata akibat. Jadi perbuatan buruk itu akibat. Nah, sebabnya siapa gitu ya? Kita tulis dulu semuanya ya. Ini kita tulis satu-satu nih artinya. Ya, yang terkait dengan paripante titati. Paripante titati itu artinya berdiri di persimpangan untuk merampok orang lain. Wah, gitu ya. Berdiri di persimpangan, jambret sebenarnya ya. Di persimpangan untuk merampok orang lain. Ya, kalau para darang nggak cantik itu berzina dengan istri orang lain. Berzina dengan istri orang lain. Ini akibat ya, akibat inter. Sebabnya ada tambahan lagi ya, ada raga nafsu, ada kebencian, ada delusi, ada tambahan, ada diti nanti kita lihat ya, ada kesombongan ya. Lalu gama gahatang karoti adalah kalimatnya menjarah desa. Menjarah desa.
Kalau nigama, apa teman-teman? Menjarah kota. Ya, menjarah kota. Saya tambahin lagi, nggak muat nih ya. Di atasnya aja ya teman-teman ya. Di atasnya aja teman-teman tahu ya ini ya, berarti ya. Di atasnya ya. Oh, oke. Ya. Di atasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10, ada 11, ada 12, ada 13. Sekarang 14 aja. 14 ya. Yang 14 bahasa palingnya sepertinya salah. Matarang Jiwita Oropeti. Wah, ini kalimat bahasa Pali yang baru ya. Matarang Jiwitia. Jiwita. Jiwita itu kehidupannya. Oropeti. Oropeti. Lalu yang ke-15 ada Pitarang. Ada Pitarang. Jiwita. Oropeti. Yang ke-16 ada Arahantang. Arahantang. Jiwita Oropeti. Lalu ada Dutena. 17. Ada Dutena. Dutena. Citena. Tang. Tata. Tatagatasa. Tatagata ya. Tata gatasa. Lohitang. Lohitang Upadeti ya. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Biar teman-teman tahu sebenarnya dikit lagi sini. Dikit lagi ya. Dudang satu lagi dah ya. 18 ini. 18 namanya Sanggang Bidati. Sanggang Bidanti. Ya. Nah, kita lihat sekarang satu-satu. Matarang Jiwita Jiwita. Matarang itu membunuh ibu, mata pitu upatanda ya. Membunuh ibu. Kalau itu Pitarang apa teman-teman? Membunuh ayah. Ayah. Arahat apa? Membunuh seorang arahat ya. Membunuh seorang arahat. Ya, lalu ada Dutena Citena Tatagatasa Lohitang Upadeti apa? Melukai Sang Buddha hingga berdarah. Ya, dengan niat jahat ya. Melukai sama Sang Buddha. Hingga berdarah ya. Lalu Sanggang Bidandati apa? Memecah belah sangga. Jadi semua perbuatan yang 18 ini teman-teman ternyata jadi sebabnya ini kan akibat. Sebabnya siapa? Ragang nafsu, dosang kebencian, mohang delusi. Ada tambahan yang di teman-teman mana? Kesombongan ya. Jadi manang, kesombongan. Jadi kita akan tahu nanti sebab yang ternyata sebab ini nih sebab yang 1 2 3 4 6 doang ya. Raga, dosa, moha, ini sebenarnya tanha, dosa, moha, mana, diti, masih ingat diti, habis diti apa? Diting, sama satu lagi adalah hatanang.
Diti adalah pandangan salah ya. Pandangan salah. Kalau patanang itu apa teman-teman? Wis itu apa Romo? WISH apa artinya? Wis. Bijaksana. Bijaksana. Jadi ini patanang ini adalah panya ya. Panya atau wisdom ya, bijaksana. Jadi teman-teman lihat ya, teman-teman bisa lihat ya di sini teman-teman ya, kondisi ini, kondisi sebab yang saya tidak ngerti adalah kenapa wis gitu ya, karena nanti begini teman-teman, kalimat di situ mungkin sebab itu karena tidak bijaksana mungkin kali kayak gitu ya, patanang itu karena tidak bijaksana gitu, tidak sebenarnya kalimat lebih tepatnya patanang itu tidak bijaksana. Jadi dengan nafsu, dengan dosa, dengan moha, yang ini nih saat ini kan aku salah. Kalau panya kan bijaksana, ini kan kita jangan bicara aku salah. Ini nggak tepat ya Romo. Ya ini karena tidak bijaksana gitulah kalimatnya ya. Tidak bijaksana gitu kalimatnya ya. Kalau tidak bijaksana itu di dalam mana diti mana ya. Moha sebenarnya, tapi moha udah ya, tidak bijaksana ya. Nah, Romo bayangin ya, raga, dosa, moha, mana, diti, dan tidak bijaksana ini kalimatnya menjadi sebab dan berakibat menjadi 18 aku salah. Jadi selama ini kita mengenal aku salah kan hanya 10 aku salah nih Romo ya, Ramani ya. Tapi sekarang dengan kita belajar Abhidhamma, khususnya di kitab Panawaro di Upanisaya, kita bisa melihat ternyata yang menjadi akibat sebabnya hanya ada 6, berakibatnya menjadi aku salah yang 18 aku salah. 18 aku salah ya. Tapi sebenarnya teman-teman, sebenarnya gini loh, saya kalimat patana itu adalah sebenarnya tidak biasanya itu harapan rendah sih sebenarnya ya. Lebih tepatnya begitu sih Romo ya. Patanang itu kalimatnya tidak bijaksana atau punya harapan rendah. Patana bukan kondisi Romo, patana. Enggak, ini patanang. Oh, Patanang. Ya, patanang itu kondisi ya, betul. Sorry, patanang itu kondisi. Sorry. Ini kondisi ya, saya salah nih. Betul thank you Romo. Jadi ini adalah 5 ini maksudnya ya Romo ya, salah ya. Thank you Romo. Iya. 5 ini nih ya, 5 ini 1 2 3 4 5 menjadi kondisi dari 18 ini Romo ya. 18 ini Romo ya. Jadi ternyata dari cetasika kita tahu nanti berarti yang namanya loba, dosa, moha, mana, dan diti bisa menjadi sebab dari 18 aku salah Romo. Ya. Dan aku salah yang 18 itu membunuh makhluk hidup, mencuri, dan kalimat-kalimatnya selama ini kita bicara panatipata kan menghindari pembunuhan. Tapi kalau panang hananti membunuh makhluk hidup. Adinang adiyati mencuri gitu loh kalimatnya begitu. Nah, kita bicaranya langsung terhadap perbuatan akibat dari aku salah. Atau akibatnya jadi aku salah. Aku salah itu jadi akibat dari sebabnya dari raga, dosa, moha, mana, dan diti. Ya, jadi kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Tapi pada intinya cuma 5. Betul kata Romo ya, isinya 5. Raga tadi, rago, diragang, dosa ya tadi ya. Moho, bahasa kalimatnya gitu. Moho, mano, kesombongan ya, mana, diti, pandangan salah yang menjadi kondisi, patana menjadi kondisi. 5 ini menjadi kondisi dari, ini bagian dari saya ya Romo ya, dari raga ini sebab menjadi akibat. Akibatnya jadi apa? Akibatnya jadi apa? Ragasa, dosasa, terus apa lagi? Mohasa gitu ya. Mohasa. Terus apa lagi teman-teman?
manasa. Lalu apa lagi? Di Tisa. Ditia. Ya, kalau gitu ya. Ditia. Dan jadi apa? Patana jadi panaya. Patanaya. Jadi ini adalah, ya tadi apa namanya? Nafsu. Ini raga kan loba ya. Nafsu, apalagi nih? Kebencian. Nafsu, kebencian, Delusi. delusi, apa? Kesombongan. Kesombongan ya. Habis kesombongan, apalagi tadi? Pandangan salah. Pandangan salah atau keinginan rendah, ya. Yang kondisi 5 ini gitu ya. 5 kondisi ini berakibat jadi apa? Menyebabkan gitu ya. Menyebabkan apa teman-teman? Nafsu apa? Kebencian. Nafsu apa? Kebencian. Apalagi? Delusi. Delusi. Apalagi? Kesombongan. Kesombongan. Apalagi teman-teman? Pandangan salah, ya. Dan keinginan rendah atau harapan rendah atau pandangan salah, ya. Yang berikutnya. Nah, jadi teman-teman tahu sekarang ya, nafsu keinginan akan menjadi nafsu berikutnya, gitu kalimatnya. Kebencian akan menjadi kebencian berikutnya, gitu. Makanya kalimat patanaya menjadi. Jadi bayangkan kalau kita sudah punya keinginan yang rendah, nafsu, maka nafsu itu menjadi sebab, tapi akibatnya akan menjadi nafsu kembali berikutnya, gitu. Kita makan bakso enak, nafsu kan, nanti akan menjadi nafsu berikutnya, kita akan datang lagi untuk makan bakso berikutnya. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang kita bahas lagi berikutnya. Sekarang pembunuhannya ya. Ini begini masih ya teman-teman ya, masih begini ya, masih begini. Lalu yang berikutnya adalah namanya panatipato ya. Ini berikutnya teman-teman ya. Panati patah atau patok, killing, membunuh. Lalu apa? Adi dana, mencuri. Ya, lalu apa? Kama itu perbuatan nafsu. Kamesu mica. Cara yang salah ya. Mica caro, cara ya. Kamesu mica caro, cara yang salah, perbuatan seks yang salah dengan orang lain. Lalu musawado. Apa musawado? Berbohong ya. Bisunah waca. Apalagi teman-teman, ayo, masih ingat nggak tadi? Apa bisunah waca? Parusa waca. Parusa waca, ya. PH. Terus apa lagi? Sampah palapa. Ya. Sampah palapo. Apa sampah palapo? Ocehan yang tidak berguna ya, omong ya. Lalu apa? Abijak ketamaka. Abijak ketamaka. Ya, lalu sama palapa tadi apa teman-teman? Omong kosong ya, omongan tidak berguna ya. Ocehan bodoh atau omong tidak berguna ya. Ini apa? Panusa apa? Parusa waca apa? Parusa waca ucapan kasar. Kasar. Ya, tahu ya.
Yang saya tulis yang nggak tahu aja ya. Yang ini kan tahu. Yang saya pikir ini nggak. Yang ini udah tahu semua teman-teman. Abijata, abija itu ketamakan. Lalu biapada. Apa biapada? Keinginan apa teman-teman? Niat, keinginan jahat. Keinginan jahat gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Mica diti. Mica diti. Apa itu mica diti? Pandangan salah. Tuh. Nah, itu jadi sebab ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindahin ke sini. Ya. Panatipato jadi apa? Panatipato jadi apa? Nah, panatipato jadi apa? Pembunuhan jadi apa, teman-teman? Panatipatasa. Ya. Panatipatasa. Terus yang berikutnya, adinadana jadi adina danasa, pencurian. Terus kamesu micacara jadi apa? Kamesu micacarasa. Kamesu micacarasa. Terus ini apa teman-teman? Musawada jadi apa, Romo? Mumardi jadi apa musawada? Musawadasa. Ya. Musawadasa. Apa itu musawadasa? Lain, berbohong ya. Lalu Pisunawaca jadi Pisunaya Wacaya. Beda nih ya. Menjadi Pisunaya Wacaya. Kalau sampah palapo, Parusawaca dulu ya. Parusawaca jadi apa? Paru saya wacaya. Kalau sama palapo jadi apa? Sampah palasa ya. Sampah palasa. Tuh yang ini kita pakai selalu sama palasa ya. Lalu kalau biapada abijaya. Ya, abijaya ketamakan. Lalu kalau biapada jadi apa? Biapadaisa. Kalau micaditi jadi apa? Micaditai ditia ya. Micaditia. Sampai situ teman-teman ya. Ya. Kita lanjut lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini masih banyak nih ya. Kita masih ini masih tadi perbuatan yang belum adalah membunuh ibu, membunuh ayah. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Yang berikutnya apa? Membunuh ibu apa? Matuga tikama. Ya, matugati kamang gitu. Matugahati kamang. Lalu apa ya? Membunuh ibu, ayah, itu gahati kamang. Membunuh ayah. Lalu apa? Arahanta gahita kama. Terus ruhi pada kamang. Terakhir adalah sang enggak.
beda kamang. Mata gahati kamang itu apa teman-teman? Membunuh apa teman-teman? Ibu. Membunuh ibu. Nanti berakibat di mana kita lihat ya. Membunuh ibu jadi apa? Pakai gatasa nih ya. Jadi begatasa itu adalah mata, pakai kalimat lain ya. Ini jadi mata, matu, matu, gahati, kamasa. Ini menjadi pitu, gahati, kamasa. Ini menjadi arahata, arahanta, gahati, kamasa. Ini menjadi, oh ya, apa isi itu? Ruhi, rupada, kamang. Melukai seorang Buddha. Kalau ya ini melukai seorang Buddha itu bahasanya gitu ya. Melukai seorang Buddha. Jadi ini jadi apa? Ruhi, pada, kamasa. Dan ini adalah sangga beda memecah belah sangga. Sangga beda, kamasa. Jadi ini semua termasuk perbuatan buruk ya teman-teman. Ini sebab, ini jadi akibat. Tuh. Apalagi teman-teman, ada lagi nggak kira-kira? Dari 5 ini ada lagi nggak teman-teman? Ya, terakhir nih kalimat ya teman-teman ya. Kalimat yang aku salah ya. Kalimat terakhirnya adalah niyatang. Niyatang pasti nih. Micaditi ya. Niyatang micaditi. Micaditi. Niyatang micaditi. Apa pandangan salah dengan alam tempat tujuan yang pasti. Jadi perbuatan. Jadi makanya kenapa kita ini nggak 5, nggak rupa kamanya, tapi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di buku yang Mulia Kemindah, kalau yang 5 ini ya, kalau yang 5 ini nanti kita berbuat buruk langsung masuk neraka awici. Tapi pada saat besoknya kiamat kita bisa langsung ada di alam habasara. Tapi kalau yang niyata micaditi, pandangan salahnya yang permanen, yang pasti. Niyata micaditi pandangan salah yang pasti nih. Pandangan salah yang laten atau yang pasti ya, ini yang susah, nggak akan bisa keluar dari, kita akan ada di black hole gitu ya. Nah ini akan berakibat kepada sama nih ya teman-teman, niyata mica diti ya, pandangan-pandangan salah dengan alam tempat tujuan yang pasti. Jadi memang kalau kita punya pandangan salah ini sangat apa namanya, sangat amat susah kita keluar dari apa namanya, kehidupan untuk bisa bahagia. Makanya tugas kita hari ini adalah bagaimana kita supaya kalau kita punya pandangan salah tidak niatang, tidak apa namanya, tidak permanen ya. Seperti itu Romardi, kalimatnya sudah selesai. Aku salah ke aku salah terkait dengan Upanisaya Pacayana Pacayo dalam buku Panawaro. Ya, memang ini kita baru pertemuan pertama untuk bab 8, sudah agak mulai panas gitu ya. Nanti minggu depan baru kita berbicaranya aku salah dhamma ke kusala dhamma. Tapi izin Romo untuk Senin depan diganti jadi Selasa Romo, karena Senin saya harus ceramah
di Padmagraha di Kelapa Gading. Beliau minta saya untuk ceramah di sana, jadi kita Seninnya ditukar hari Selasa, Romo. Begitu, Romo. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya, Namo Buddhaya Romo Ruby atas pembelajaran hari ini yang syair keempat terkait dengan Patana ke-9, Upanisaya Pacayo. Ya, Rama-Ramani Kalyanamita, kita baru saja belajar syair keempat, di mana sebabnya adalah aku salah dan akibatnya Pacayo Panadamanya adalah aku salah juga. Ternyata banyak sekali ya aku salah yang terjadi. Khususnya dari Pakatu Panisaya ternyata ada 24 sebab aku salah ya. Tadi yang disampaikan oleh Romo. Dan yang berbahaya sekali ternyata selama ini kita mengetahui hanya ada 5 garuka aku salah kama. Ternyata ada satu aku salah kama yang garuka, yaitu niyata micaditi, di mana nanti akan terlahir di alam awici dan setelah kiamat pun juga akan di alam black hole yang berkepanjangan ya, nggak bisa keluar lagi, kurang lebih begitu. Semoga ini bisa menginspirasi agar kita lebih berhati-hati lagi saat berbuat aku salah kama. Ya, hari ini banyak sekali Romo ya, bahasa-bahasa Pali yang kita dapatkan. Ini bagus menambah pengetahuan kosakata tentang bahasa Pali. Ya, kalian minta tentu bisa memutar kembali nanti recordingnya setelah kelas ini. Baik, ini pertemuan pertama kata Romo, mungkin sudah ada yang ngumpul, tetapi selama kita berada di tanah, tetap semangat, kita akan terus lanjutkan sampai tuntas, sampai akhir Desember 2022, Romo ya. Berarti bab 8 ini merupakan bab yang sangat panjang ya, bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Biasanya setiap bab akan diselesaikan paling lama 6 bulan, khusus bab 8 ini spesial. Karena memang yang spesial ini yang membuat kualitas batin kita menjadi baik dan mempermudah juga mempelajari bab 9, Romo ya. Baik, dari Ramani, kalian minta bagi yang mau bertanya bisa secara langsung melalui raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, mungkin ini pertemuan pertama Romo ya. Ya. Jadi kita selesaikan saja malam ini pada saat ini Romo, sementara waktu. Oke, terima kasih Romo Ardi dan teman-teman para Romo Ramani semua atas kesabarannya mau belajar. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan proses belajar yang kita lalui selama ini membuahkan pandangan benar tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini sebuah fenomena, dan dalam fenomena itu ada kondisi-kondisi yang menyertainya. Dengan kita mempelajari Dhamma seperti ini, mudah-mudahan kita ikut melestarikan Buddha Sasana untuk tetap lestari. Sadu, sadu, sadu. Baik, kalian minta selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari semua kita bersikap anjali. Maaf, Romo Ruby, ternyata ini barusan Romo Effendi ada pertanyaan. Apakah mau kita lanjutkan atau Ya, minggu depan? Boleh, terserah, baiknya Romo aja. Ya. Baik, mungkin ini satu pertanyaan karena kita masih punya 6 menit dari pukul 9 ya. Baik, Romo Effendi sebaiknya langsung saja buka mic-nya, boleh? Buka speakernya, biar kita sama-sama terlihat di alam yang sama gitu, Romo ya. Ya, silakan. Malam Romo. Wow, ya malam Romo, Nam Budaya. Iya deh. Black Ya. hole itu apa Romo? Kok saya baru dengar black hole itu Romo? Bingung saya. Mungkin Romo baca buku yang Mulia Sin Keminda di buku Pusaran Karma, Romo. Ya, di buku Pusaran Karma. Jadi kalau kan ada 5 anantariya perbuatan buruk garuka kama itu Romo ya. Garuka kama itu artinya kalau perbuatan buruk itu dilakukan langsung berakibat kepada
lahir dalam neraka. Kita tahu nanti di bab 5 kita belajar ada neraka. Neraka itu dibagi 8, nanti dibagi lagi sub dan segala macam. Tapi neraka yang paling sangat dalam adalah neraka Wici, ya, sesuai dengan kita komentar bahwa misalnya seperti Dewa Data, ya, terus yang lain-lain termasuk juga Pangeran Jeta 1 masuk ke sana. Nah, Romo, kalau seseorang punya pandangan salah, itu lebih perbuatan buruknya itu permanen, Romo. Kalau kita kalimatnya, kalau kita punya pandangan salah kan, kalau tanya jawab yang Mulia Yasin Keminda saya pernah dengar, dari 5 perbuatan buruk itu, 5 perbuatan buruk itu kita belum bicara pandangan salah ya, Romo, ya, belum bicara pandangan salah. Dari 5 perbuatan buruk itu yang paling berat adalah memecah belah sangga tentu, ya. Tapi memecah belah sangga itu hanya bisa dilakukan oleh sangga itu sendiri, ya. Nanti ada syarat-syaratnya. Nah, tapi kalau setelah kita belajar Abhidhamma, ternyata punya pandangan salah itu jauh lebih berat, termasuk dalam kategori perbuatan garuka kama nanti. Dan kita tahu juga nanti belajar, kalau kita Romo baca, kiamat itu kan dibagi 3 termin ya, Romo, ya. Kiamat dengan air, kiamat dengan api, dan kiamat dengan udara. Nah, kalau kiamat dengan dengan api, itu nanti hanya alam abasara yang bertahan, abasara ke atas. Kalau dengan air nanti berapa kali, jadi itu ada hitungannya, Romo, ya. Kayak kita pernah bahas di bab 1 sih, atau di bab offline lah kita lupa. Nah, pada saat nanti perbuatan buruk itu dilakukan, anantariya kama dari 5 perbuatan buruk dan 1 punya pandangan salah, dalam kitab komentar yang saya baca dari buku yang Mulia Yasin Keminda, mereka yang melakukan 5 perbuatan buruk itu, kalau nanti sudah pas saat hari itu kiamat, mereka melakukannya hari ini, terus besoknya mereka langsung, atau lusanya dalam waktu yang sangat cepat yang sudah dalam neraka Wici, terus tiba-tiba besok sudah ada jadi kiamat, maka mereka yang melakukan perbuatan 5 anantariya kama itu, yang garuka kama itu, bisa serta-merta setelah kiamat lahir dalam abasara. Tapi mereka yang punya pandangan salah yang permanen, yang pandangan salah yang sangat amat berat, tidak punya pandangan benar, maka dia tidak, setelah kiamat dia tidak masuk ke alam singgah alam abasara itu. Tapi dia kalau teori black hole itu ya jadi di antara kan dunia ini hancur gitu loh, Romo. Jadi seperti ada dunia gelap gitu, Romo, yang nggak singgah jadi nggak singgah. Teori black hole, nanti Romo baca ada teori black hole itu, ya. Awal bumi ini ada teori black hole, bumi ini sebelum ada kan dalam kondisi yang sangat gelap gitu loh. Nah, mereka yang punya pandangan salah itu tidak masuk, kalau ke dunia kiamat tidak masuk ke alam abasara. Begitu yang saya dapat baca, Romo. Nanti Romo kalau untuk lebih detail bisa baca buku Pusaran Kelahiran dan Kematian, buku yang Mulia Yasin Keminda. Saya lupa nanti halaman berapa gitu ya, Romo, ya. Romo bisa dibaca kalau memang bukunya kayak sekarang bisa di-download. Kayak mungkin Romo punya. Kalau nggak punya nanti bisa saya bantu kirim. Jadi pandangan salah itu berat, Romo. Jadi makanya kenapa kita hari ini belajar Dhamma, Romo, ya, kalau orang punya pandangan salah, saya kasih tahu begini, Romo. Bagaimana hidupnya akan bahagia. Dari awal kita belajar Abhidhamma, Romo, pelajaran Abhidhamma yang kita pelajari hari ini, kita harus paham apa itu aku salah, apa itu kusala. Betul kan, Romo, ya? Kenapa kusala? Kusala, ya, ini perbuatan kusala, ya. Nah, Romo kita tahu. Kalau orang punya pandangan salah, Romo, ya, kalau dia punya pandangan salah, bisakah aku salah dianggap kusala? Sangat mungkin, Romo. Perbuatan buruk, tapi dianggap sebagai perbuatan baik. Ada yang begitu, Romo? Ada banyak. Banyak sekali orang yang punya pandangan salah, perbuatan buruk dianggap perbuatan baik. Apa contohnya? Bisa dilihat, Romo, contohnya apa kira-kira? Misalnya
mereka bilang membunuh itu adalah benar, daging boleh dimakan gitu ya, Romo. Ya itu salah satu. Ya, yang artinya apa? Saya tanya sekarang, kalau dia punya pandangan salah, terus melakukan keburukan terus nggak dia, Romo? Iya. Terus dia lakukan keburukan terus dia. Nah, kalau dia punya pandangan salah, perbuatan baik dianggap perbuatan buruk. Kira-kira dia lakukan lagi nggak, Romo? Tidak dilakukan lagi, cuman sekali doang. Tidak dilakukan lagi. Karena dia punya pandangan salah, dianggap dia kan melakukan perbuatan baik, tapi dianggap perbuatan buruk sehingga tidak dilakukan lagi. Ya hanya sekali paling dalam kehidupannya. Tapi kalau perbuatan buruk dianggap perbuatan baik, akan berkali-kali dia lakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya pandangan salah. Pandangan salah ini sini tentu tidak memahami mana itu kama, mana itu wipaka. Kan ending kita belajar abhidhamma kan kita memahami kama dan wipaka ya, Romo. Gitu. Makanya sekali lagi supaya jangan punya pandangan benar salah, kita harus belajar dhamma pariyati. Tentu belajar dhamma pariyati kepada kepada para biku, para pandita yang mungkin yang harus pakai rujukan kitab suci, ya. Bukan berdasarkan persepsinya. Itu kan Romo, ya. Jadi Romo kalau lebih jelas mungkin lebih baca buku itu tuh Romo ya. Ya, pokoknya pandangan salah itu yang cukup berat dari 5 Anantariya Karuka Kamar, ya. Seperti itu Romo Effendi ya. Terima kasih, Romo. Ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, sudah pas waktunya Romo, lewat 2 menit. Ya, oke, silakan Romo. Ya. Baik, Kalianemita, mari kita bersikap anjali. Kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga mendukung pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sida nikata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pitadayo pitame capya ditawa anye majat hawerino Sata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung Maya dinanna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya, mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama kata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sangghang namami.
Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama-Ramani, kalian yang minta, kita akan jumpa lagi di kelas Abhidhamma Bab 3 hari Selasa. Jaga kesehatan, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Anu Namo Buddhana. Buddhaya. Anu Modana, Romo.